cinta kepada keluarga almarhum Oje, insya Allah diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember gitu. Kalau tempatnya lupa, kemarin sempat disebutin, cuman saya lupa. Kan rencana sebentar lagi si Adiba akan segera menikah ya Ustaz. Nah ini nanti Ustaz keterlibatannya nanti ketika Adiba menikah seperti apa? Oh iya, ya alhamdulillah sesuai dengan harapan dan rencana juga selalu berjalan sesuai harapan kita bersama lah. Yang jelas insya Allah acara ini insya Allah nanti dilaksanakan tanggal 10 Desember. Jadi akad nikah itu insya Allah jam 11 siang, lanjut nanti istirahat sore, kalau nggak salah sore itu jam 4 baru mulai resepsi gitu. Di mana tempat lokasinya nanti? Kalau tempat kebetulan saya lupa. Iya. Di Jakarta, cuman ya dekat daerah TBC Matupang lah. Ada memang gedung khusus untuk disewa untuk kegiatan apa kayak nikahan, rapat-rapat kayak gitu. Nah akhirnya Ustadz ditunjuk untuk menjadi apa nanti saksi di dalam pernikahannya Adiba seperti Oh iya, memang yang dipinta itu kan Ustadz Aswan ya. Jadi hasil dari obrolan Umi, kebetulan juga kami punya acara tanggal 10, acara Maulid Akbar. Dan ini memang dulu direncanakan sudah beberapa bulan lalu, dan kebetulan hari, waktu, dan tanggalnya sama gitu. Makanya kami berbagi tugas nih. Jadi Umi, Ustadz Aswan, posisi nanti di acara Maulid. Nah, insya Allah saya mewakili keluarga untuk hadir menyaksikan pernikahan. Gitu. Kan awalnya rencanakan yang akan menikahkan Adiba adalah Abizar ya. Yeah. Dan itu menjadi sebuah polemik di keluarga. Nah ini gimana melihat hal ini? Sebetulnya bukan polemik ya, kalau saya lihat bukan polemik, maksudnya miskomunikasi aja gitu. Cuman intinya kembali lagi ini kan sudah tidak ada masalah, tidak ada mis lagi kan di antara kita, dan ini juga sudah diarahkan kepada kita nih keluarga untuk ya menjadi salah satu saksi lah daripada pernikahannya Adiba. Dan Abizar juga akhirnya menyetujui tentang hal ini ya nanti Ustadz. Ya, dan Abizar juga yang kesini. Abizar kesini berapa hari yang lalu. Makanya saya bilang sama teman-teman, nanti dah kalau sudah ada informasi positif dari pihak keluarga, khususnya dari Umi TV, nanti saya sampaikan. Nah, kebetulan alhamdulillah, nah informasi ini bisa saya sampaikan juga bahwa ya alhamdulillah doanya juga daripada pemirsa semua yang selalu mendoakan dan juga cinta kepada keluarga almarhum Oje, insya Allah diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember gitu. Kalau tempatnya lupa, kemarin sempat disebutin, cuman saya lupa. Tanggal 10 Desember itu atas keinginan dari Adiba untuk menikah? Ya dari pihak keluarga, istilahnya keluarga mempelai laki ya, perempuan itu kan. Kalau kita kan dari pihak almarhum Oje kan ya sebatas mengetahui, karena kan bicara teknis semua kan mereka, ya kan. Dan yang penting doa dari kita lah, dari kami ini agar ya kedepannya untuk Adiba, untuk calon mempelai laki ya, biar menjadi apa ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kan nggak nyampe 1 bulan lagi Tat ya kayaknya. Sampai sejauh ini persiapannya apa Tat? Kalau info yang saya tahu ya tinggal berapa persen lagi lah. Karena kan sudah sampai ke gedung, sudah hampir kesiapan, udah pasti udah. Dan infonya juga ada 2 acara ya. Acara pertama di sini dan acara kedua di pihak mempelai suami ya, laki-laki ya, di mantu ya. Di daerah mungkin saya juga kurang apa ya, karena memang pas ada tamu juga di sini ramai, jadi kita kurang ingat juga gitu, kurang kopi apa yang disampaikan. Ustadz sendiri melihat Adiba dengan Egy Maulana Fikri yang nanti akan menikah tanggal 10 Desember, melihatnya kedua orang ini seperti apa di mata Ustadz? Kalau secara langsung saya kan kurang tahu pasti ya, cuman kalau saya baca melihat dari informasi yang ada di media ya insya Allah lah ada kecocokan, karena juga ya saya yakin Egy dan Adiba tahulah cara merangkai cinta kasih ini menuju rumah tangga, antara rumah tangga, insya Allah mereka tahu.
pastinya ada kecocokan lah di antara kami. Kita ketahui juga ya, sosok Egy itu kan seorang atlet ya, bukan sepak bola ya. Kalau kita lihat dari keluarga besar dari almarhum ini seorang ustadz semua ulama, gimana kok bisa sampai menerima seorang itu, sosoknya seperti apa di mata ustadz sendiri sebagai adik kandung almarhum? Kalau dari kami, kita ya seperti dulu kita kembali ke anggaplah 25 tahun yang lalu lah, waktu almarhum Uji menikah dengan Pipi. Ya kan, Pipi kan seorang artis, ya kan, model. Almarhum juga waktu saat itu juga orang entertain juga, artis juga. Tapi Umi kan tidak melihat siapa calonnya. Yang jelas bagaimana pilihan ini memang sesuai dengan apa yang menjadi pilihan daripada anaknya itu. Jadi Umi itu, kami itu nggak harus mantunya ustadz atau ustazah, enggak. Yang jelas ketika dia bisa menjalin hubungan yang baik, menjalankan rumah tangga yang baik sesuai dengan apa yang Rasulullah udah contohkan kepada kita semua, insya Allah berjalanlah sesuai dengan harapan keduanya itu, kedua mempelai. Tat, kalau boleh tahu, udah ke rumah mungkin silaturahmi kedua calon mempelai ini? Waktu Lebaran kemarin Umi, kebetulan saya lagi nggak ikut dalam halal bihalal itu, tapi Umi sudah sih saya dengan Egy ya, sudah. Jadi penekanannya yang penting bisa menjadi panutan dan beri suri teladan bagi Adiba ya Ustaz, siapapun latar belakang dan profesinya ya. Iya dong. Karena saya mengutip nih beberapa ceramah almarhum ya mengenai nasihat pernikahan. Itu bagaimana si suami ini yang pertama bisa menyatukan keluarga besar. Jadi bukan hanya dia menjalin hubungan dengan si calon istri atau dengan istrinya, tidak, tapi dia bisa menikahkan atau menggabungkan kedua rumah tangga yang besar ini, keluarga besar ini untuk menjadi satu. Gitu. Jangan sampai nanti ketika si suami ini atau istri ini yang tidak bisa menyatukan keluarga besar yang memang beda dari karakter keluarga dan sebagainya, nah ini kan kedepannya takut membawa efek negatif untuk keluarga. Karena kan sekarang, mohon maaf, sekarang banyak di luar sana ketika ini anak nikah ya kan dengan yang lainnya, tapi hubungan keluarga besar tidak harmonis. Ketika anak ini, contohlah si istri cerita pada ibunya atau pada saudaranya suatu hal mengenai suaminya, nah karena suaminya menutup diri, tidak dikenal oleh pihak keluarga istri, nah akhirnya kan apa yang menjadi curhatan itu dengan mudah diterima, dengan mudah dianggap benar, padahal ini belum tentu benar kan gitu. Makanya kalau saya mengikuti apa yang menjadi ceramahnya almarhum saat almarhum menjadi penceramah penasehat perkawinan, itu almarhum selalu bilang begitu. Dan jangan pernah lihat dia rizkinya, lihat dia bagaimana cara mencintai si istri itu atau calon mempelai wanitanya. Dan ke depan bicara rezeki, Allah pasti sudah berikan kepada mereka semua gitu. Jadi jangan juga melihat calonnya nih si suami karena miskin, kurang mampu, atau memang dia bukan ustadz. Tapi kan kalau dia punya perilaku ustadz, kenapa enggak? Ajaran-ajaran ustadz dia apresiasikan kepada rumah tangganya, itu juga kenapa enggak kan gitu. Jadi enggak harus ustadz lah, yang penting nih si suami bisa membina istrinya, bisa mendidik istrinya gitu. Nah, dilihat dari kesiapan mental dari Adiba sendiri, kan dibilang kan Adiba masih muda, masih usia muda ya Ustaz. Nah, kesiapan mentalnya ketika nanti akan menikah di usia muda, melihatnya Ustaz seperti apa? Mungkin ada nasihat juga nggak yang akan disampaikan kepada Adiba sendiri? Insya Allah nanti waktunya pas ngobrol, insya Allah kita bukan nasihat lah, ibaratnya sebagai gambaran pengingat ya untuk Adiba. Cuman yang jelas kalau sekarang ini fenomenal nikah muda udah bukan kayak zaman dulu, harus menjadi suatu kehati-hatian enggak. Tadi itu tadi bicara medsos, bicara teknologi sekarang ini kan mereka bisa belajar dari manapun gitu mengenai hubungan-hubungan menjalin hubungan harmonis di antara suami istri. Itu saya yakin ini sudah gampang dicari lah ya, seperti apa metodenya. Cuman intinya untuk yang muda ini ya insya Allah selagi memang niat dia berkeluarga karena Allah
mencintai karena Allah dan dia menjalankan rumah tangga ini juga karena Allah, pastinya ini akan berjalan dengan baik lah. Terakhir itu kapan ada lagi pertemuan antar keluarga untuk memastikan acara tersebut sudah final? Sebetulnya itu sudah final, sudah. Maksudnya kekurangan itu mungkin kekurangan mengenai teknis aja untuk acara-acara. Cuma yang jelas kayak gedung sudah, terus seperti rencana acaranya seperti apa itu sudah semua. Ada budaya tidak? Ya sepertinya ya nasional aja sih ya sepertinya ya. Apakah ada permintaan dulunya sebagai seorang adik almarhum, pesan dari seorang kakak almarhum itu, nanti kalau gua nggak ada, biasanya ada obrolan seperti itu sebagai adik kakak, keluarga gua gini, apa ada pesan dulu yang pernah diucapkan? Oh, dari almarhum sendiri enggak lah ya, karena ya itu tadi ya manusiawi ya. Dia berpikir kan beliau umur panjang, pertama, kedua juga melihat anak-anaknya kayaknya ya masih kecil-kecil banget lah ya. Jadi kayaknya arah pesan ke sana juga belum ada. Ustadz, selama ini ya, apa yang Ustadz rasakan aromah dari seorang Ustadz